أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن الصورة الترمذي رحمه الله تعالى، ودام النفع بعلومه علوم جميع مشايخنا في الدارين آمين، إلى أن قال: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أنبأنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ثم ضحك فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره، إلى آخره. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para asati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati pula. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dan intinya tiang ngajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang telah diberikan terhadap tiang peluru sami,
terutama nikmat ibadah pada bulan Ramadan yang sudah kita lewati, dan harapan mudah-mudahan ibadah-ibadah sesampun yang belum kami kerjakan pada bulan Ramadan kemarin bisa yang belum kami pertahankan dan tingkatkan pada bulan Syawal ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi perbendaharaan simpanan yang belum kami di kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan selalu dan senantiasa mencintai beliau dengan menjalankan syariat-syariat yang diajarkan terhadap yang belum kami. Sehingga insyaallah mudah-mudahan yang belum kami kembali menghadap Allah dan keadaan mencintai beliau, dibangkitkan dan dikumpulkan bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau, ngirim beliau dan guru-guru kita semuanya mudah-mudahan masuk syurga bi ghairi hisab, amin ya rabbal alamin. Terima sekalian yang saya muliakan, semangkiran niki yang belum kami sudah berada di pertengahan bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Maka sebisa mungkin ibadah-ibadah sesampun yang belum kami kerjakan, yang tiang belum kami pelajari pada bulan Ramadan kemarin, maka bulan-bulan berikutnya niki hendaknya tiang belum kami tingkatkan. Belum sampun belajar puasa, maka sebisa mungkin belum lakukan puasa niki. Jangan sampai belum puasa cuman 30 hari dalam 360 hari atau 1 tahun, maka sebisa mungkin belum tambah dengan puasa-puasa sunnah, baik itu puasa Senin dan Kamisnya atau puasa abyadnya, puasa Daudnya. Niki di antara puasa yang paling utama, yang paling bagus di antara semua puasa adalah puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Yang kedua, pada bulan Ramadan belum belajar lapar, maka kurangi makan tiang belum kami juga, seperti penyampaian sesampun yang belum kami sampaikan terhadap lungguh, karena bahaya penyakit, bahaya yang ditimbulkan akibat terlalu kenyang niki banyak sekali. Di antaranya adalah akan menyebabkan matinya hati yang belum kami, sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan banyak penyakit yang akan timbul akibat dari pelungguh terlalu memenuhkan perutnya. Yang berikutnya, pada bulan Ramadan pelungguh banyak membaca Al-Quran, maka seterusnya pelungguh usahakan setiap selesai sholat, kalau pelungguh ingin khatam 1 kali dalam 1 bulan misalkan, maka selesai sholat pelungguh baca 2 lembar Al-Quran, 1 harinya pelungguh dapat 10 lembar, maka insyaallah 30 hari pelungguh sudah khatam Al-Quran, bagi pelungguh yang ingin mengkhatamkan Al-Quran setiap bulannya. Adapun yang hafal, maka ya diulangi lagi, sehingga insyaallah mudah-mudahan Al-Quran yang Allah sudah berjanji akan berikan syafaat terhadap siapa yang membacanya. Al-Quran dan puasa niki pada yaumul kiamah nanti akan datang dan memberikan syafaat terhadap siapa yang membacanya dan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dan Allah akan memberikan puasa dan Al-Quran niki untuk mensyafaati siapa di antara orang yang membacanya dan siapa di antara orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Begitu juga salat-salat sesampun yang perlu kami kerjakan pada bulan Ramadan, baik salat sunat tarawihnya, salat sunat tahajudnya, maka pada bulan-bulan berikutnya hendaknya perlu ulangi lagi, terutama salat tahajudnya dan salat witirnya. Dan sampai pelungguh salat witir cuman pada bulan Ramadan saja. Sering kita sampaikan terhadap pelungguh di antara salat sunnah yang diwajibkan oleh para nabi, semua nabi. Dan kalau pelungguh mewajibkannya, alangkah bagusnya, yaitu salat sunat witir dan salat sunat duha. Ada juga yang mengatakan salat sunat tahajud. Ini adalah salat-salat sunat bagi umatnya yang perlu kami sebagai umat Rasulullah SAW, sunnah hukumnya. Tapi bagi para nabi wajib hukumnya beliau lakukan. Maka sebisa mungkin salat witir
boleh pelungguh lakukan setelah sholat isya, paling kurang 1 rakaat. Yang biasa dilakukan oleh Rasulullah 3 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, nanti terakhir 1 rakaat. Dan boleh sekaligus 3 rakaat 1 kali salam, atau 11 rakaat 1 kali salam. Mana lebih bagus? Khilaf ulama. Ma aktsaru fi'lan aktsaru fadlan. Ada yang mengatakan ma aktsaru fi'lan aktsaru fadlan niki ya yang 11 rakaat, karena sekaligus 1 kali salam, atau 3 rakaat sekaligus 1 kali salam. Ada yang mengatakan lebih banyak, yaitu 2 rakaat salam, lebih banyak salamnya, itu lebih bagus. Bagaimanapun cara pelungguh, yang penting pelungguh jangan tinggalkan, baik sekaligus 3 rakaat 1 kali salam, atau 5 rakaat, atau 7 rakaat, atau 11 rakaat 1 kali salam, silahkan, terserah pelungguh. Maka ibadah-ibadah, terutama sholat jamaahnya juga, yang pelungguh sangat semangat pada bulan Ramadan yang kemarin, maka bulan-bulan niki hendaknya pelungguh tingkatkan, sehingga insyaallah mudah-mudahan pelajaran pada bulan Ramadan saat yang perlu kami ambil pelajaran dari semua itu, sehingga insyaallah pelungguh termasuk orang-orang yang al-muttaqin, sesuai dengan fungsi puasa niki. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Semakin banyak yang belum kami melakukan amal ibadah, maka semakin yang belum kami menjadi orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama sembahyang niki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdi ila rabbih fi sujudihi faktsirud du'a. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya di saat dia sujud, maka perbanyak doa di saat yang belum sami sujud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sampai sebelum beliau diutus menjadi nabi sudah digambarkan ciri Rasulullah niki adalah sibahum fi wujuhihim min atharis sujud, saking karena banyaknya lamanya beliau sujud. Para sekalian yang kita muliakan, mudah-mudahan pelajaran-pelajaran pada bulan Ramadan sisampun yang perlu kami kerjakan, baik itu yang wajib terutama sekali, begitu juga yang sunnah-sunnah, di saat yang perlu kami ulangi lagi, terus diulangi sehingga insyaallah yang belum sami akan termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan bab ma jaa fi dhahiki Rasulillah, bagaimana senyumnya dan tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki belum habis hadisnya, tinggal 2 hadis. Ya. Hadis yang berikutnya yaitu yang diriwayatkan oleh Qutaibah ibnu Sa'id. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis niki dari Qutaibah ibnu Sa'id. Beliau mengatakan, saya riwayatkan hadis ini dari Abul Ahwas. Abul Ahwas beliau mengatakan, saya riwayatkan hadis ini dari Abi Ishaq. Abi Ishaq mengatakan, saya riwayatkan hadis ini dari Rabi'ah, Ali ibn Rabi'ah. Qala, beliau berkata, syahidtu Aliyan radhiyallahu anhu utiya bidabbatin liyarkabaha. Ali bin Rabi'ah beliau menceritakan suatu ketika bahwa saya menyaksikan Sayyidina Ali didatangi dengan seekor onta yang akan ditunggangi. Falamma wada'a rijlahu, lantas begitu Sayyidina Ali menaiki onta niki, menaikkan kakinya, maka beliau berkata bismillahi. Falamma istawa ala dhahriya, begitu Sayyidina Ali duduk di atas onta niki, beliau mengatakan alhamdulillah. Setelah niki langsung dilanjutkan dengan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Niki surah Az-Zukhruf ayat ke-13 yang beliau baca. Dan ini termasuk doa musafir saat yang belum sami jalan,
baik itu musafir untuk ibadah ataupun musafir yang lainnya. Sunnahkan tiang pelung sami untuk berdoa. Di dalam kitab tapi namanya karangan Imam Nawawi juga, Al-Adhkar, di situ lebih lengkap tata cara berdoa begitu keluar dari rumah. Begitu keluar dari rumah untuk tujuan musafir, maka hendaknya pelungguh langkahkan kaki kanan sambil baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Yang lebih lengkapnya nanti pelungguh lihat di kitab Al-Adhkar. Jangan sampai pelungguh berangkat untuk musafir tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa niki, doa musafir niki tujuannya supaya perjalanan pelungguh tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terutama pelungguh di saat mengendarai sepeda motor atau mobil, maka jangan lupa di saat naik mobil, naik sepeda motornya, jangan lupa belum baca Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Setelah niki baru pelungguh ucapkan doa-doa musafir yang warid dari Rasulullah, silahkan. Kumpulannya kalau niki diringkas-ringkas kalau di sini. Kalau di kitab Al-Adhkar panjang lebar di situ. Mulai dari awal, mulai dari Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wadwi 'anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu bis-safari wal khalifatu fil ahli wal mal. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'i as-safar wa ka'bati al-manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Setelah niki belum baca salawat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Setelah niki baca salawat, sudah insyaallah selamat yang belum sami ingat dengan Allah. Maka ada saja jalan yang belum sami diselamatkan dari musibah-musibah atau bahaya-bahaya yang sekiranya pelungguh akan menemui musibah atau bahaya ini. Terutama sekali yang sampaikan tadi, yaitu jangan lupa bismillah, paling tidak bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan insyaallah perjalanan yang belum sami akan senantiasa dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya pelungguh selamat sampai pada tujuan. Adapun di sini ringkas-ringkas diambil. Setelah niki, setelah membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, baru alhamdulillah 3 kali, wallahu akbar 3 kali, subhanaka inni dhalamtu nafsi. Ini yang didengar oleh Sayyidina Ali langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berada di atas tunggangannya, beliau mengatakan subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setelah membaca niki, tsumma dhahika, kemudian Sayyidina Ali tertawa, tersenyum setelah membaca doa niki. Lantas Ali bin Rabi'ah berkata terhadap Sayyidina Ali, faqultu lahu min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, Nabi yang menyebabkan pelungguh tertawa. Qala, kata Sayyidina Ali, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu. Saya menyaksikan Rasulullah melakukan seperti yang saya lakukan ini. Kemudian thumma dhahika, kemudian beliau tertawa. Faqultu, lantas saya juga bertanya kepada Rasulullah, min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah. Nabi yang menyebabkan pelungguh tertawa ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala. Sungguhnya Tuhanmu terheran-heran dari hambanya apabila mengatakan rabbighfirli dzunubi, wahai Tuhan ampuni dosaku. Ya'lamu annahu la yaghfiru dzunub ahadun ghairu.
dia sadar bahwa tidak ada yang mengampuni dosa satupun selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuatkan Allah Subhanahu wa taala terheran-heran. Bahkan dalam hadis yang lain, begitu seorang hamba berdosa lantas pelunggu bertaubat dengan taubatan nasuha, bertaubat terhadap dosa yang sampun yang belum kami kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan taubat seorang hamba ini. Sampai-sampai seolah-olah seperti orang yang kehilangan barang bersama kendaraannya di tengah musafir. Lantas dia putus asa setelah hilang barang dan kendaraannya di tengah musafirnya. Begitu dia bernaung di bawah pohon kayu, tertidur, dia bangun, begitu membuka matanya, tiba-tiba kendaraannya itu ada di depan matanya serta barang-barang bawaannya. Saking karena gembiranya, dia mengatakan, "Ya Allah, terima kasih. Ana rabbuka wa anta abdi." Engkau adalah Ana rabbuka, saya adalah Tuhan dan engkau adalah hambaku. Saking kena salah dia berbicara, saking kena senangnya mendapatkan apa yang dia harapkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya dosa niki seperti orang yang musafir, orang yang meninggalkan rumahnya. Begitu seorang berdosa, maka seolah-olah dia meninggalkan rumahnya. Berdosa lagi semakin jauh dari rumahnya, berdosa lagi semakin jauh dari rumahnya. Begitu dia bertaubat, sebabnya taubah itu dari kata awwab yang artinya kembali. Begitu seorang kembali lagi ke rumahnya, dia bertaubat terhadap Allah, maka alangkah bahagianya Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba yang mengakui dosanya dan kembali menjadi orang-orang yang taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kita manusia, siapapun pelungguh, ya, sealim apapun pelungguh, pasti yang pelungguh sami berdosa, karena memang pelungguh semuanya, kita semuanya diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk berdosa. Kullu bani Adam khata'un, semua yang pelungguh sami akan berdosa. Khairu khata'in at-tawwabun, tapi orang terbaik di antara orang berdosa itu adalah orang yang banyak bertobat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berdosa, ya cepat tobat, berharap besok tidak melakukannya, tapi begitu besoknya kembali lagi berdosa, maka kembali lagi tobat. Rasulullah setiap harinya tidak kurang dari 100 kali beliau bertobat terhadap Allah Subhanahu wa taala, padahal qad ghufira ma taqaddama min dhanbihi wa ta'akhkhar, diampuni dosanya yang sudah ataupun yang akan beliau lakukan. Tapi seperti itu beliau bertobat, tidak pernah berhenti beliau bertobat setiap harinya. Maka apalagi yang pelungsam yang tidak ada jaminan dari Allah apakah diampuni dosanya atau tidak. Sebabnya para salafus saleh terdahulu, begitu bulan puasa niki tinggal setengah, begitu pertengahan bulan puasa mulai mereka menangis karena sebentar lagi puasa kan meninggalkannya. Sehingga begitu selesai puasa mereka terus menangis dan bertobat, mohon ampun dan minta supaya bermohon terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah yang dia lakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai 6 bulan berikutnya, bulan Rabiul Awal, beliau berdoa supaya dosanya diampuni serta ibadah yang dia lakukan pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai bulan Rabiul Awal, masuk Rabiul Tsani, beliau mulai mohon terhadap Allah supaya bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Beda dengan tiang pelung salib. Begitu pertengahan bulan Ramadan mulai sudah sibuk dengan urusan-urusan pakaian dan lain sebagainya. Begitu tanggal 25 Ramadan mulai pelungguh setel takbiran di setiap masjid. Pelungguh tidak mengatakan cepat Ramadan pergi, berharap pelungguh tidak mengatakan Ramadan niki cepat pergi, tapi dari lisanul hal pelungguh mengatakan supaya Ramadan niki cepat pergi.
Karena begitu tanggal 25-nya rata-rata semua orang yang disetel adalah takbiran. Sementara takbiran itu sunnahnya diucapkan pas tenggelam matahari tanggal 1 Syawal sampai terbenam matahari tanggal 1 Syawal setelah penunggu hari raya. Itu saja sunnahnya. Bahkan ada yang mengatakan sunnahnya takbiran niki pas tenggelam matahari, ya, setelah niki sampai besok begitu hari raya. Turun hari raya hilang kesunahan takbir, tapi namanya takbiran niki. Adapun pelungguh sendiman selesai rompon takbiran terus sampai lebaran topak pelungguh takbiran. Semang lalu situ tinggalin si bulan rompon, ya. Maka kekeliruan, kesalahan-kesalahan sesampun yang perlu kami kerjakan, semuanya besar dan kecilnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Bahkan dalam surah Az-Zumar ayat ke-53 Allah Subhanahu wa taala berikan isyarat terhadap yang perlu kami yang pendosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad terhadap umatmu, jangan sampai putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Dosa apapun itu, kecuali dosa syirik saja yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dan terus menyesali dosa-dosa sesampun yang perlu saya kerjakan, insyaallah mudah-mudahan selesai bulan Ramadan yang kemarin sampai semakin niki pelungguh kita semua kembali menjadi fitrah seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Itulah gambaran orang-orang yang berpuasa dan melakukan qiyamul lail. Ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ahadun ghairuhu. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala anbana Muhammad bin Abdullah al-Ansari qala haddatsana Abdullah bin Aun an Muhammad bin al-Aswad an Amir bin Sa'd qala Sa'd qala ra'aitu Rasulullah. Tadi yang berikutnya yang menyebabkan Rasulullah tertawa karena Rasulullah SAW sangat gembira dengan orang-orang yang kembali bertaubat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya niki disebabkan Rasulullah SAW tertawa. Laqad ra'aitu Rasulullah SAW dhahika yaum Khandaq. Pada waktu kejadian perang Khandaq niki terjadi pada tahun kelima bulan Sya'ban, bulan niki sudah 1439 tahun yang silam, 38 tahun yang silam, okay. Karena terjadi pada tahun kelima bulan Syawal, berarti sudah 1438 tahun perang Khandaq niki, tapi masih bekasnya sampai sekarang. Begitu juga perang Badar. Bahkan orang-orang yang sudah ke Badar niki konon, ya, gendang perang yang ditabuh oleh para malaikat, bahkan suara-suara pedang yang beradu di medan Badar niki sampai semangkina niki masih terdengar suaranya. Ya, perang Khandaq niki adalah perang sangat luar biasa. Rasulullah, sahabat baru berjumlah kurang lebih sekitar 3.000 orang akan menghadapi pasukan yang sangat banyak. Sebenarnya disebut dengan perang Ahzab, ya, perang Ahzab karena Rasulullah dikepung dari sekian banyak suku termasuk Quraisy. Orang-orang Quraisy kurang lebih sekitar 4.000 orang, belum Bani Nadir, ya, belum bani-bani yang lainnya, sehingga terkumpul kurang lebih 10.000 orang.
Sementara Rasulullah baru berjumlah 3.000 orang, satu melawan 3. Benar-benar kejadian niki membuat Rasulullah dan para sahabat cemas, tapi sempat juga Rasulullah SAW tersenyum dan tertawa, disebabkan karena Yaum Khandaq hatta badat nawajiduhu, sampai kelihatan gigi geraham beliau tertawa. Apa yang beliau tertawakan? Qala qultu kaifa kana dhahikuhu? Qala kana rajulun ma'ahu tursun. Saat bercerita bahwa di saat kejadian Khandaq niki kurang lebih sekitar parit yang digali niki kurang lebih sekitar 400 meter. Lebarnya seukuran tidak bisa dilompati oleh kuda, lebar. Maka benar-benar melelahkan setelah menggali parit menghadapi musuh yang begitu banyak. Tapi Rasulullah SAW benar-benar di situ beliau sangat luar biasa munajat terhadap Allah, berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar Rasulullah dan para sahabat menyaksikan bagaimana bantuan dan bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kaifa kana dhahikuhu, bagaimana tertawanya? Apa yang menyebabkan beliau tertawa? Sahabat bertanya terhadap Sa'ad. Maka Sa'ad bercerita, kana rajulun ma'u tursun. Rasulullah dari kejauhan melihat seorang laki-laki orang Quraisy, ya, membawa perisai dan menutupi kepalanya. Pada saat yang sama, wa kana Sa'dun ramiyan. Pada saat yang sama, Sa'ad sahabat Rasulullah niki siap-siap dengan membidikan panahnya. Orang Quraisy niki ngintip-ngintip, dia mencari sambil membawa tombaknya, dia mencari di mana posisi Rasulullah SAW, karena memang tujuannya niki adalah Rasulullah saja. Kalau sudah Rasulullah mati, maka yang lainnya tidak akan ada, tidak akan berarti. Sebenarnya Rasulullah menyaksikan dari kejauhan orang ini ngintip-ngintip sambil menutupi kepalanya dengan perisai. Rasulullah sendiri menceritakan yaqulu kada wa kada bin tursid. Dia mengendap-endap di bawah perisainya sambil membawa tombak. Yughatti jabhatahu, sambil menutupi keningnya dengan perisai itu. Fa naz'alahu Sa'dun bisahmin, lantas Sa'ad membidik orang ini dari kejauhan, dari arah yang dia tidak sangka-sangka, ya, dengan panahnya. Falamma rafa'a ra'sahu ramahu, begitu orang Quraisy niki mengangkat kepalanya tanpa disertai dengan perisai, di situ Sa'ad langsung melepaskan anak panahnya. Falam yukhti ahadihi minhu, maka sasaran panah Sa'ad niki tepat kena dengan sasarannya, yakni jabhatahu, kena keningnya, kening orang Quraisy ini. Wanqalaba, akhirnya orang Quraisy niki terkapar. Wasyala birijrihi, ay saqata ala aqibihi wa rafa'a rijlahu, sampai terpelanting orang Quraisy niki, jatuh begitu kena dengan panahnya Sa'ad. Fadhahika Rasulullah, begitu Rasulullah menyaksikan orang Quraisy seperti itu, maka Rasulullah tertawa sampai kelihatan hatta badat nawajiduhu, sampai kelihatan geraham beliau. Yang ditertawakan oleh Rasulullah adalah cara terpelantingnya, begitu kena jatuh, terkapar dan terpelanting. Itu yang membuat Rasulullah, padahal Rasulullah pada saat itu sedang cemas, ya. Tapi menyaksikan sahabat, padanya orang Quraisy yang terkapar seperti itu, Rasulullah SAW merasa terhibur. Qala
qultu min ayyi syai'in dhahika? Qala min fi'lihi birrajuli. Apa yang maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa? Kata Sa'ad, min fi'lihi birrajuli, dengan terkaparnya seorang laki-laki itu disebabkan oleh lemparan panahnya si Sa'ad niki. Itulah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Harinya 12 malam. 12 malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahan di Nabi namanya dalam parit niki. Jaraknya dari Madinah mungkin sekitar 500 atau 700 meter. Jarak lokasi perang Khandaq niki memang sangat bagus dijadikan tempat bertahan, karena di belakangnya adalah gunung ya. Sebelah kiri kanan penduduk Madinah, di depannya tanah kosong. Di situ beliau gali parit sepanjang 400 meter. Nama sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habislah bab yaitu seperti apa tertawanya Rasulullah dan bagaimana tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah bab maja fi sifati muzahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mazahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muzah atau mazah ini adalah canda gurau. Rasulullah juga sering bercanda, tapi candaan beliau selalu benar. Beliau tidak pernah bercanda, bergurau menggunakan ayat-ayat Al-Quran, dan tidak boleh. Bahkan jatuh kafir seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat ke-65-66. Ketika ada seorang yang bercanda menggunakan ayat-ayat Al-Quran, maka jatuh kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada satu tempat, mungkin dia tidak tahu, seorang tuan guru saya dengar ya, dia bercerita mengenai tuan guru yang baru pulang dari Mekah, lantas ditanya mengenai orang yang meninggal, bagaimana cara mengkafatinya. Mungkin tujuannya untuk segera bercanda, tapi menggunakan ayat Al-Quran. Dia mengatakan, begitu tuan guru ini mengatakan ya, innal ladzina kafaru, maka dia berdalil, oh kapankan dia dengan kain kapan yang baru. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Innal ladzina kafaru diartikan dengan kain kafan yang baru, waliyadzubillah. Begitu juga ada yang saya dengar, ada orang membaca Al-Quran ya, dia belum bisa baca Al-Quran, lantas membaca alif lam ra dengan kata ular. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini sekedar libayanil waqi saja, bukan sekedar bercanda. Maka ulama mengatakan sesuai dengan surah Taubah ayat ke-65 dan 66, orang-orang yang bercanda menggunakan Al-Quran jatuh kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kanunas dengan alasan apapun, apalagi tujuannya supaya orang tertawa dengan candaan-candaan itu, maka tidak boleh. Bahkan dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul liman kadziba liyudhika alqaum thumma wailul lahu thumma wailul lahu. Neraka wail bagi orang-orang yang berbohong supaya orang tertawa. Dia bercanda dengan candaan-candaan yang dusta, tujuannya untuk membuat orang tertawa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wailul lahu wa wailul lahu. Neraka wail bagi mereka, neraka wail bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bercanda, tapi candaan beliau benar. Tidak pernah salah dalam bercanda. Maka nanti di hadis yang terakhir, di situ ada seorang perempuan datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya bisa masuk surga. Ya. Ud'ullah ayyudkhilani al-jannata. Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya bisa masuk surga. Apa kata Rasulullah? Ya ummu fulan, wa ibunya si fulan, innal jannata la tadkhulaha ajuz. Bahwa surga tidak akan pernah bisa dimasuki oleh orang-orang tua. Kebetulan yang minta doa ini adalah orang tua. Artinya Rasulullah mengatakan surga tidak akan pernah bisa dimasuki oleh orang-orang tua. Qala fa wallat tabki, lantas perempuan ini menangis. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, surga tidak akan pernah bisa dimasuki oleh orang-orang tua. Qala fa wallat tabki, lantas perempuan ini menangis. 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 Qala fa wallat tabki, lantas perempuan ini menangis.
Maka Rasulullah mengatakan, akhbiruha anna la tadkhuluha wa hiya ajuz. Kasih tahu dia bahwa surga itu dia akan pernah dimasuki oleh orang-orang yang tua. Inna Allah Ta'ala yaqul, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna ansha'nahunna insya'a, dalam surah Al-Waqi'ah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bidadari-bidadari itu langsung. Faj'alnahunna abkara, dan aku jadikan mereka perawan, urban atraba, penuh cinta lagi sebaya umurnya, antara umur 25 sampai 30 tahun. Begitu mendengar Rasulullah membacakan orang tersebut ayat ini, maka beliau bergembira. Artinya benar, tidak ada orang tua masuk surga. Semua yang akan masuk surga akan dijadikan muda lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gagah-gagah serta cantik-cantik. Ya, Rasulullah bercanda dengan candaan yang benar, tidak berbohong dalam candaan beliau. Para sekalian yang dimuliakan, mungkin sudah demikian saya akan sampaikan. Mudah-mudahan Nabi yang saya sampaikan ada barokah dan manfaatnya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan seperti apa candaan-candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan keliruannya. Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.